Para pendukung dari Prabowo Gibran pastinya kecewa. Pendukung 58% ini pastinya kecewa dengan apa yang ditunjukkan oleh Muarar Sirait ini. Bagaimana tidak? Dia bisa mengabaikan seorang wakil presiden. Sekali lagi ini merupakan contoh yang paling buruk. Artinya dengan secara telanjang dia mau mengkhianati seorang Gibran Rakabuming Raka. Padahal dia ini adalah seorang menteri yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, yang sudah diberikan oleh seorang Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini, dan Gibran Rakabuming Raka yang adalah orang nomor 2 di bangsa ini. Sekali lagi, ini harus dicopot. Bapak Prabowo Subianto, tolong gantikan orang ini. Karena orang inilah sebagai biang kerok yang akan membuat kegaduhan di bangsa ini. Dari awal saja dia sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada kami masyarakat Indonesia. Sehingga manusia-manusia pengkhianat seperti ini, manusia-manusia yang tidak tahu diri seperti ini, manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih seperti ini, harus dicopot. Gantikan dengan orang lain yang bisa menghargai seorang pemimpin. Gantikan dengan orang lain yang bisa mengikuti aturan-aturan dari seorang pemimpin. Jangan pernah kita menempatkan manusia-manusia yang punya dendam pribadi dengan seorang pemimpin. Karena kalian itu bekerja sebagai tim, bukan sebagai individu. Saya pikir ini adalah contoh yang buruk yang ditunjukkan oleh seorang menteri yang bernama Muarar Sirait ini, di mana di ruangan kantornya dia hanya memajangkan foto Bapak Prabowo Subianto dan mengabaikan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau mereka sebagai menteri sudah menunjukkan contoh yang buruk kepada kita masyarakat Indonesia, kira-kira apa yang bisa diikuti oleh rakyat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote ini? Kalau orang yang ada di dalam lingkaran Prabowo Subianto itu sendiri saja tidak menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada kita masyarakat Indonesia, tidak heran bila beberapa hari belakangan ini ramai di media sosial, masyarakat Indonesia beramai-ramai mengecam Bapak Muarar Sirait ini. Mari kita simak cuplikan video terlebih dahulu. Salam dari Wong Kito Galo. Pak Prabowo, kami pemilih Prabowo Gibran sungguh sangat sakit hati, Pak. Sangat kecewa, Pak, atas perlakuan salah satu menteri Bapak yang tidak memajang foto wakil presiden Gibran Rakabuming di kantornya, Pak. Kami sakit hati, Pak. 1 tahun bergabung dengan Bapak, langsung jadi menteri, Pak. 25 tahun bergabung di partai yang lain, tidak jadi menteri, Pak. Sekarang dia sudah jadi menteri, Pak. Seenak jidat dia, Pak, tidak memajang foto wakil presiden di kantornya, Pak. Kamilah yang menjadikan Prabowo Gibran bisa menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari daerah kami berdarah-darah, mati-matian untuk membela Prabowo Gibran supaya bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Pak. Ingat, Pak, kami sangat sakit hati, sangat kecewa dengan salah satu menteri Bapak. Kami mohon kepada Bapak untuk mengklarifikasi menteri Bapak. Salam dari Wong Kito Galo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Heboh di media sosial terkait dengan kecaman-kecaman dari rakyat Indonesia yang tidak terima dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh seorang menteri di kabinet merah putih ini. Tepatnya
Menteri Perumahan. Dia adalah Muarar Sirait. Terus terang, saya tidak mengerti kenapa seorang menteri ternyata memberikan contoh yang buruk kepada kita masyarakat Indonesia. Kalau hal serupa dilakukan oleh kita yang rakyat jelata, itu sih tidak menjadi persoalan. Tetapi dia ini adalah seorang menteri dalam kabinet merah putih, di mana dia dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi seorang menteri. Tetapi pada akhirnya dengan terang-terangan dia mengkhianati, di mana di kantornya dia hanya memajangkan foto dari Bapak Prabowo Subianto dan mengabaikan seorang wakil presiden yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Saya berharap bahwa pihak penegak hukum di bangsa ini maupun Bapak Prabowo Subianto yang adalah orang nomor satu di bangsa ini bisa mengambil sebuah langkah yang tegas, bisa memberikan teguran yang keras kepada sosok menteri yang telah menunjukkan contoh yang buruk kepada kami masyarakat Indonesia ini. Apa kira-kira yang bisa kami tiru? Apa kira-kira yang bisa dijadikan sebagai panutan? Kalau menteri yang sudah diberikan kepercayaan oleh Bapak saja mengabaikan seorang wakil presiden yang bernama Gibran Rakabuming Raka ini. Terus terang, saya tidak menyangka bahwa hal serupa dilakukan oleh seorang menteri, di mana menteri ini dipilih, ditunjuk oleh seorang Prabowo Subianto yang adalah orang nomor satu di bangsa ini, dan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka yang adalah orang nomor 2 di bangsa ini. Terus terang, ini adalah sebuah sandiwara yang benar-benar konyol yang ditunjukkan kepada kita masyarakat Indonesia. Dan bagi saya secara pribadi, bahwa ini adalah contoh yang buruk, yang tidak pantas untuk kita tiru. Pemirsa sekalian, berikut ini saya masih menyajikan komentar dari netizen yang mengecam keras kepada Bapak Muarar Sirait ini. Inilah komentar selengkapnya. Muarar Sirait, Menteri Perumahan yang tak tahu diri. Menteri Perumahan tidak memasang foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kantornya dengan alasan yang dibuat-buat, karena kita satu tim, kita bekerja sama untuk Prabowo. Hello kamu Muarar Sirait, Prabowo itu satu ikatan dengan Gibran, tidak dengan kamu. Kami memilih Prabowo karena di sana ada Gibran, sehingga tidak ada alasan apapun untuk tidak membantu Gibran. Tidak ada alasan apapun untuk tidak memasang foto Gibran. Anda sebelum masuk ke grupnya Gerindra, di sana telah ada kesepakatan yang namanya Kim. Anda tahu itu. Kim lah yang memutuskan setelah mereka melakukan lobby panjang bahwa menteri wakil presidennya adalah Gibran, dan itu harus Anda patuhi. Kalau Anda tidak patuhi, itu sama saja dengan Anda tidak patuhi pada Kim itu sendiri. Kalau Anda tidak patuhi untuk Kim, untuk apa Anda berada di dalam kabinet? Silakan mundur, karena kabinet itu hasil kerjasama dengan Kim. Anda secara historis sudah gagal pada saat Jokowi jadi presiden. Mungkin itu saja jadi pandangan Mega kenapa Anda tidak terpilih, Anda tidak dimasukkan dalam kabinet Jokowi. Karena Anda ini terlalu keras kepala. Anda bermain dengan logika politik Anda, tapi tidak bermain pada logika kebanyakan orang yang berpikir waras. Prabowo mengangkat Anda itu sebagai penghargaan Anda untuk membantu beliau. Kalau membantu beliau berarti Anda membantu Gibran. Pasangkan foto Prabowo dan Gibran karena mereka itu bagian dari pemerintahan negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Itu alasan sangat tidak tepat dan tidak bisa diterima secara logika akal sehat. Karena kita adalah satu tim dan kita bersama untuk Prabowo. Ingat, presiden ini ada presidensial, bukan otoriter, bukan bekerja sama untuk seorang figur, tetapi tim. Di sana ada presiden, ada wakil presiden. Saran saya untuk Pak Prabowo, gantikan orang ini. Karena orang ini ke depan pasti akan membuat rusuh, apalagi kalau diperpanjang sampai 5 tahun. Rusuh orang ini, tidak pantas dia. Dia harus kembali aja ke DPR. Dari programnya dia saja kelihatan sudah banyak menyimpang. Kemarin ketika dia mengatakan mengusulkan untuk semua aset koruptor berupa tanah itu harus diserahkan kepada mereka untuk melakukan pembangunan perumahan untuk rakyat. Saya salut, itu bagus. Tapi tidak saya salut ketika dia mengatakan untuk Hudori serahkan tanahnya untuk pembangunan perumahan. Hudori itu bekerja dari dulu itu untuk beli tanah-tanah tersebut. Jadi itu hasil sah dia, bukan hasil korupsi. Kalau Anda mau menyerahkan tanah Anda di mana, di Bogor apa di mana, serahkan aja, itu urusan Anda. Dan Pak Hudori, saya sarankan Anda untuk tidak mengikuti orang ini, karena orang ini lagi mencari momentum yang tepat untuk dia harus duduk pada level lebih tinggi lagi, sehingga harus digusur. Dan Pak Presiden, Pak Prabowo, saya berharap untuk memang harus menggusur orang ini. Kenapapun juga kami rakyat Indonesia mendukung Bapak, mendukung Gibran, itu dengan tujuan kita bersama untuk merataan pembangunan seluruh bidang. Kemudian implementasi pembangunan yang sudah dilanjutkan, yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi untuk dilanjutkan pembangunannya. Dan ini adalah bagian dari hambatan-hambatan kecil yang harus diputus sebelum dia menjadi bencana besar buat kabinet Bapak. Saya sangat tidak setuju dengan orang ini. Bukan karena tidak, tapi ketika pemasangan foto wakil presiden itu yang dia tetap mempertahankan egonya dia di sana tanpa melihat nilai-nilai kebangsaan yang tertanam di sana, pro kebanggaan bangsa Indonesia di sana, dia tidak melihat itu. Yang dia lihat pribadinya dia menganggap dirinya pribadinya itu dan benar. Berarti sama saja dengan dia tidak mengabaikan dia sudah mengabaikan apa yang menjadi program bersama dengan Pak Prabowo dan Gibran untuk Indonesia. Melecehkan satu orang wakil presiden sama dengan melecehkan presiden. Bagaimana bisa kabinet presidensial yang sudah dilakukan ini dibuat bermain-main oleh saudara Marwar Sirait, tidak memasang foto wakil presiden? Bagaimana tidak? Kalau saja seorang menteri yang orang dekatnya presiden adalah bagian kesatuan dari presiden dan wakil presiden sudah tidak memasang foto wakil presiden di kantornya dia, apalagi rakyat Indonesia. Apakah rakyat harus sama saja dia mengajak rakyat untuk berbondong-bondong menolak Gibran? Sama saja dia mengajak rakyat untuk bersama-sama menolak Gibran sebagai wakil presiden. Apalagi DPR. Ini penyakit di dalamnya kabinet. Kalau seperti begini, masa harus dipertahankan orang seperti ini? Bagaimana bisa Gibran akan turun ke daerah-daerah untuk meninjau pelaksanaan pembangunan, sementara di sana mereka tidak menghargai dia dan mereka menganggap bahwa kami hanya menghargai Pak Prabowo, bukan Anda. Anda dengan saya sama. Tidak bisa. Presiden dan wakil presiden satu paket dan Anda adalah menteri pelaksana dari apa yang telah diputuskan oleh presiden dan wakil presiden. Kok Anda sampai tidak menghargai wakil presiden itu? Otakmu tertaruh di mana? Kalau saja orang seperti Anda tidak menghargai presiden, rakyat tidak menghargai presidennya, wakil presidennya lagi. Wakil presiden sudah tidak hargai, sama saja yang tidak menghargai presidennya. Tidak menghargai presidennya saja, berarti sama dengan semua program yang diluncurkan oleh Pak Prabowo gagal total. Kalau seperti begini,
orang-orang yang dekat dengan presiden saja sudah tidak mau memasang foto Gibran di kantornya. Apalagi musuh-musuhnya yang sampai sekarang tetap berkeliaran terus, tetap mendengungkan untuk penggantian Prabowo, penggantian Gibran. Mereka akan bertambah, wah inilah orang-orang yang membantu kami untuk mempercepat proses penggantian Gibran. Padahal ingat, 58% rakyat memilih itu karena di sana ada Gibran. Dan Anda tidak ada di sana, karena Anda hanya bagian kelompok kecil dari PDIP, bukan dari Gerindra. Selamat pagi. Ini merupakan contoh yang buruk. Contoh di mana seorang menteri yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Contoh seorang menteri yang benar-benar dia mau membuat kegaduhan di bangsa ini. Dan contoh-contoh menteri semesti ini itu seharusnya dicopot dari jabatannya. Dia tidak pantas mendapatkan jabatan sebagai seorang menteri. Jujur, para pendukung dari Prabowo Gibran pastinya kecewa. Pendukung 58% ini pastinya kecewa dengan apa yang ditunjukkan oleh Muarar Sirait ini. Bagaimana tidak? Dia bisa mengabaikan seorang wakil presiden. Sekali lagi ini merupakan contoh yang paling buruk. Artinya dengan secara telanjang dia mau mengkhianati seorang Gibran Rakabuming Raka. Padahal dia ini adalah seorang menteri yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, yang sudah diberikan oleh seorang Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini, dan Gibran Rakabuming Raka yang adalah orang nomor 2 di bangsa ini. Sekali lagi, ini harus dicopot. Bapak Prabowo Subianto, tolong gantikan orang ini. Karena orang inilah sebagai biang kerok yang akan membuat kegaduhan di bangsa ini. Dari awal saja dia sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada kami masyarakat Indonesia. Sehingga manusia-manusia pengkhianat seperti ini, manusia-manusia yang tidak tahu diri seperti ini, manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih seperti ini, harus dicopot. Gantikan dengan orang lain yang bisa menghargai seorang pemimpin. Gantikan dengan orang lain yang bisa mengikuti aturan-aturan dari seorang pemimpin. Jangan pernah kita menempatkan manusia-manusia yang punya dendam pribadi dengan seorang pemimpin. Karena kalian itu bekerja sebagai tim, bukan sebagai individu. Semoga saja seruan-seruan dari masyarakat Indonesia yang dari hari ke hari semakin gencar menuntut seorang Muarar Sirait ini harus dicopot dari jabatannya, dikeluarkan dari kabinet Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, segera dilaksanakan. Karena rakyat sesungguhnya sudah muak, rakyat sesungguhnya sudah marah. Jikalau ada seorang menteri yang sudah diberikan kepercayaan oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, tetapi pada akhirnya dia melakukan pengkhianatan yang secara terang-terangan ini. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. DPR tidak memasang foto Wapres alias Gibran Rakabuming Raka. Ada apa sih sebenarnya? DPR ini kenapa sih? DPR itu siapa sih? DPR itu apa sih? Gue gak tahu ya ini berita beberapa hari yang lalu atau gimana ceritanya. Pokoknya ini baru nongol di FYP gue, jadi gue mau bahas sekarang. Gini loh ya, gue tuh tahu tidak semua orang itu menyukai Prabowo Gibran. Tapi mau bagaimanapun ya, Prabowo Gibran paslon nomor 2 di Pilpres kemarin itu unggul. Mau gimana pun kalian gak suka sama Prabowo Gibran, mereka sudah dilantik dan sudah sah. Mereka berdua dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Suka gak suka, senang tidak senang, Prabowo Gibran itu sudah memenangkan banyak hati mayoritas Indonesia, 58% kalau gak salah waktu itu. DPR ini bukannya Dewan Perwakilan Rakyat ya? Tapi rakyat yang mana yang diwakilkan? Rakyat sudah memilih, mayoritas sudah memilih Prabowo Gibran. Kenapa bisa tidak ada foto Wapres di situ? DPR itu dipilih oleh rakyat loh, jangan lupa. Tapi memang ketua DPR dipilih oleh anggota DPR. Itu menurut yang gue baca. Berarti kalau DPR tidak mau memasang atau memajang foto wakil presiden, ya rakyat yang mana yang diwakilkan?
Berarti DPR itu tidak mendukung dan tidak menyukai pilihan rakyat dong. Berarti tidak mengakui pilihan rakyat dong. Menurut gue, seharusnya ketua DPR itu yang milih rakyat juga nggak sih? Dulu ya, almarhum Gus Dur itu pernah bilang kalau DPR itu adalah taman kanak-kanak. Ya mungkin bisa dibilang saat ini hal itu terjadi. Bahkan ya, banyak yang memilih paslon nomor 2 kemarin itu gara-gara ada Gibran, ada penerusnya Bapak Jokowi. Jujur ya, keluarga gua pun memilih Prabowo itu karena ada Gibran. Gua pribadi memilih Bapak Prabowo juga karena ada Mas Gibran. Dibarengi dengan gua akhirnya nyari tahu tentang Bapak Prabowo gitu ya, dan akhirnya gue salut juga sama beliau. Jadi gue mempelajari sejarah Indonesia ulang. Menurut gue ya, kenapa jadi malah lebih berfungsi dan lebih aktif admin Gerindra dan admin-admin partai ya di media sosial daripada gedung DPR? Sorry to say. Gue mau tanya, sebenarnya orang-orang di DPR itu mau wakilnya itu siapa? Maunya foto yang dipajang itu foto siapa? Oke lah, positive thinkingnya mungkin fotonya belum selesai dicetak. Tapi masa iya sih? Kayaknya enggak deh. Mau ada atau tidak ada foto wapres tersebut, wapres kita tetap Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ada satu hal yang gue percayai, sekalipun kemarin tidak ada Bapak Prabowo, gue yakin suara Gibran itu juga bisa menang. Menurut gue, ini kan udah dilantik ya seharusnya bisa dong menghormati dan menghargai gitu. Apalagi ini pilihan mayoritas rakyat Indonesia, dan DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menyuarakan suara hati rakyat. DPR mewakilkan rakyat, tapi tidak mencontohkan hal yang baik untuk rakyatnya. Gimana tuh? Waktu kecil, zaman gue sekolah, gue itu belajar PPKN. Harus menerima apapun keputusan suara terbesar yang sudah dipilih oleh rakyat. Sekarang kalau udah begini, Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus gue percaya? Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus kita percaya? Di mana-mana, foto wapres itu wajib ada di samping foto presiden. Di dinding-dinding sekolah pun, di rumah sakit pun, itu ada foto presiden dan wakil presiden. Bukan presidennya doang, bukan wakil presidennya doang. Jangan mentang-mentang kita ini rakyat kecil yang tidak punya jabatan dan tidak punya pangkat ya. Bisa diragukan gini loh. Kalau pejabat tinggi negara aja nggak mau dengerin suara rakyat kecil, gimana rakyat-rakyat itu mau percaya sama petinggi-petinggi negara? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Tentang polemik di mana seorang Muharar Sirait yang adalah Menteri Perumahan ini, dia tidak memasang foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di ruangan kerjanya. Semoga saja ini menjadi atensi khusus bagi seorang Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini, maupun seluruh stakeholder yang terkait untuk mempertegas aturan ini. Jangan sampai ini menjadikan contoh yang buruk yang pada akhirnya akan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sekali lagi, saya sebagai Raja Jelata, saya berharap bahwa sosok Muharar Sirait ini harus segera dicopot dari jabatannya. Karena dia adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur, karena dia adalah pribadi yang tidak tahu berterima kasih, karena dia adalah pribadi yang telah mengkhianati secara terang-terangan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Semoga saja seruan-seruan dari kami yang rakyat jelata ini bisa didengar oleh kalian para penguasa di bangsa ini. Karena sejujurnya, suara rakyat adalah suara kebenaran. Suara rakyat adalah suara yang benar-benar melihat pada keadilan dan lain sebagainya. Jangan pernah kalian abaikan suara rakyat. Karena kalian menjadi penguasa itu dipilih oleh rakyat, bukan atas dasar kehendak kalian sendiri. Begitulah kira-kira.